bahwa hubungan kita dengan Allah adalah hal yang bersifat emosional. Hal itu membuat seolah-olah Alkitab dibuat khusus untuk hati manusia. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Dan saya, Oti Brambodo, tuan rumah Anda. Dan perjalanan kita kali ini adalah kita sampai kepada kitab keempat dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Bilangan. Kita akan belajar bahwa Allah menuntut kesopanan, ketertiban, dan tidak pernah ada kekacauan. Ketaatan adalah hal yang esensial untuk membawa kebahagiaan, kepuasan, dan kegembiraan dalam hidup. Mari kita menjelajahi 4 pasal pertama dalam Kitab Bilangan ini. Pak Yohanes akan memulai seri studi baru ini. Saatnya kita untuk melihat apa yang dapat diajarkan oleh Kitab Bilangan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita senang bisa berjumpa lagi dalam program Jalan 66. Dan kita telah selesai dengan kitab Imamat yang mengajar kepada kita agar sebagai umat Tuhan kita memiliki yang namanya ketaatan, kemurnian, dan kekudusan. Semoga masih ingat. Dan sekarang kita akan sambung di kitab selanjutnya, yaitu Kitab Bilangan. Kita akan belajar dari pasal pertama sampai pasal yang keempat. Silakan saudara bisa membuka Alkitab dan melihat bagian-bagian yang akan saya jelaskan, karena kitab ini penting untuk kita pelajari sebagai bagian dari kitab Pentateuch, yang tentunya ada hal-hal yang akan menolong kita mengerti kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kitab Bilangan yang dalam Septuaginta itu dalam versi Yunani itu disebut dengan Bamidbar. Bamidbar, atau dengan kata lain di padang gurun. Nah, tema utama dari kitab Bilangan yaitu tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kita akan belajar banyak hal di kitab ini yang kita tahu terdiri dari 36 pasal, dan tentunya ini menggambarkan bagaimana perjalanan bangsa Israel melintasi padang gurun di bawah kepemimpinan Musa. Saudaraku, kitab ini menjelaskan kepada kita bahwa ketaatan kepada perjanjian itu akan membawa berkat. Tetapi jika kita tidak taat, itu akan mendatangkan bencana dan penderitaan. Inilah tema-tema yang kita akan pelajari, akan muncul dalam kitab Bilangan. Dan kita harus ingat saudara bahwa kitab ini juga bicara mengenai kepemimpinan, kehadiran Allah, dan pentingnya perantaraan. Kemudian bicara mengenai keserakahan, bicara mengenai keluhan, dan bicara tentang bagaimana Allah bekerja untuk menyediakan kebutuhan umatnya pada saat mereka ada di padang gurun Sinai. Dan hari ini kita akan belajar tema dengan kopor kita yang sudah siap. Mari kita periksa detailnya. Ini tema yang penting dalam 4 pasal pertama dalam kitab Bilangan, dan kita akan melihat bahwa dalam Bilangan pertama kita mulai membaca ayat pertama. Dituliskan, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang.
Orang demi orang, engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Saudara, ini pasal yang pertama. Ini bicara mengenai sensus. Ini bicara mengenai angka-angka yang dilakukan di antara 12 suku Israel. Dan ketika suku-suku tersebut dihitung, jumlahnya sangat banyak. Yang bisa kita lihat di akhir pasal ini, terutama di pasal 44 sampai dengan 46, itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel. Berjumlah berapa saudara? 603.550 orang. Ya, semua suku ya kecuali suku Lewi termasuk dalam sensus ini dan diperhitungkan dalam perhitungan akhir. Pada akhir pasal ini disebutkan bahwa suku Lewi sepenuhnya didedikasikan untuk kemah suci, untuk hal-hal yang suci, dan tidak boleh dimasukkan dalam sensus. Seperti yang dapat kita lihat, hanya laki-laki yang berusia di atas 20 tahun dan mampu berperang. Jumlahnya 603.550. Banyak ya. Ini menunjukkan saudara, jumlah penduduk Israel pada waktu itu tentunya jauh lebih banyak. Lebih dari 2 juta orang. Mengapa ini dicatat? Ya, bangsa Israel dihitung, disusun, diorganisir agar mereka ya dapat melanjutkan perjalanan mereka melalui padang gurun, di mana mereka akan mengalami pemeliharaan Allah. Jadi sensus ini dimaksudkan agar bisa diatur, melihat bagaimana kekuatan komunitas yang ada saat ini, terutama melihat sejauh mana komunitas ini harus bergantung pada Allah. Bayangkan saudara, jumlahnya sangat besar. Bagaimana mereka bergantung kepada Allah. Dan kita lihat di pasal 2, suku-suku diorganisir berdasarkan apa yang terjadi di perkemahan. Kemah suci itu terletak di tengah perkemahan. Jadi itu ada kemah pertemuan, itu ada di dalamnya benda-benda suci, dan suku-suku disusun secara geografis sesuai dengan apa yang kita lihat di pasal 2. Nah, di sebelah utara itu terdapat suku Dan, Asher dan Naphtali. Ketiga suku ini bersatu dan adalah yang terbesar. Ya, suku Dan ini yang terbesar dengan jumlah 157.600 laki-laki yang mampu bertempur atau berperang. Kemudian di selatan terdapat suku Ruben dan Simeon yang lebih besar. Kemudian ada Gad dengan total 151.450 orang. Di sebelah timur terdapat Yehuda, Isakar dan Zebulon. Dengan Yehuda sebagai suku terbesar di antara semuanya dengan sekitar 186.400 laki-laki yang siap bertempur. Kemudian di sebelah barat terdapat Efraim, Manaseh dan Benyamin. Dan Benyamin sebagai suku yang nantinya menjadi lebih penting daripada Yehuda. Namun di antara mereka, saudara, Efraim adalah yang terbesar dengan total 100 orang. Sehingga pada akhirnya, kalau di total itu 603.550 orang. Ini kan berusia di atas 20 tahun dan siap berperang. Berarti jumlahnya besar. Nah, ini kita sebut sebagai catatan atau sensus terkait dengan organisasi militer. Jadi ini ada di perkemahan dan ini diperintahkan oleh Tuhan untuk ditata, diatur. Dan itu ada di pasal 2 dari Kitab Bilangan. Kemudian pasal 3 dan 4 itu akan memperkuat apa yang telah kita lihat sebelumnya. Pasal ini, saudara, akan membahas pentingnya orang-orang Lewi dan imam-imam serta peran yang mereka mainkan dalam masyarakat tersebut dalam mengurus segala hal yang suci yang menjadi milik Allah. Ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, hal utama yang harus kita perhatikan bahwa bangsa besar ini dengan kekuatan militer yang kuat dan terorganisir,
populasi yang besar, tetaplah mereka bergantung kepada Allah. Kitab Bilangan ini hanya berfokus pada pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh karena itu, saudara, penting sekali peran suku Lewi. Israel tidak bertahan karena pasukan militer mereka, tetapi karena Allah menyertai mereka. Dan orang-orang Lewi sangat penting karena apa, saudara? Mereka adalah imam yang menghubungkan antara umat dengan hal-hal yang bersifat suci. Dan Lewi memiliki 3 anak laki-laki, yaitu Gerson, Kohat, dan Merari. Pasal ini akan menjelaskan organisasi setiap suku berdasarkan keturunan mereka dan tanggung jawab apa yang harus mereka emban. Dan kita melihat di sini, saudara, orang-orang Gerson, Kohat, dan Merari masing-masing memiliki tanggung jawab khusus. Semuanya bisa dilihat di Bilangan pasal 3 dan 4. Silakan dibaca ya, dibaca nanti supaya kita tahu. Nah, di bagian akhir terdapat sensus terpisah yang dilakukan di antara orang-orang Lewi, dan pasal 4 berakhir dengan pernyataan semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Ya, setiap orang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi usia berapa? 30 sampai 50 ya. Jadi mereka dicatat, saudara, itu berjumlah 8.580 orang. Sesuai dengan titah Tuhan, dengan perantara Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi sangat detail ya. Yang tadi itu kan yang siap tempur, ini yang melayani ya. Jadi melayani di kemah yang memang di dalamnya ada benda-benda suci dan bagaimana dia melayani Tuhan mewakili umat. Nah, saudara, hari ini kita akan mengakhiri di perjalanan kita, terutama di Jalan 66. Ini mengungkapkan kepada kita, saudara, bagaimana Allah adalah Allah yang hadir dalam sejarah. Bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah bangsa Israel ya. Bagaimana Allah mengungkapkan kepada bangsa yang terorganisir itu bahwa Dia memang adalah yang mengendalikan segalanya dan yang menyediakan segala sesuatu bagi mereka. Pada akhirnya, saudara, kisah bangsa ini akan menjadi kisah penebusan bagi umat manusia yang datang kepada kita semua melalui siapa, saudara? Yesus Kristus, Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pendalaman Alkitab pasal demi pasal. Baiklah, kita sekarang memasuki bagian yang kedua dari program kita, pelajaran kita di sini. Dan sepertinya ada banyak matematika di sini. Kitab keempat dalam Alkitab disebut Bilangan. Mengapa ada begitu banyak angka dalam Alkitab? Apa pentingnya hal ini? Saya rasa cukup banyak penjelasan dengan semua perhitungan di sini. Iya, benar ya. Ada banyak angka dan semoga pendengar kita juga tidak menjadi bingung ya karena ada banyak angka. Ya, dan saya salah satunya. Iya, saya juga ya, walaupun saya yang menyampaikan, tetapi saya juga harus belajar di sini karena memang kita Bilangan ini kan namanya juga bilangan, banyak angka-angka. Semoga kita dan juga pendengar tidak menjadi bingung karena ini juga ada maksudnya mengapa dicatat begitu detail. Nah, kita perlu memahami bahwa hubungan kita dengan Allah adalah sesuatu yang bersifat emosional. Ini dimaksudkan bahwa bagaimana firman Tuhan itu menyentuh hati kita. Tetapi kita juga harus memahami bahwa Allah adalah Allah yang ada di atas segala sesuatu. Allah yang adalah yang terutama. Allah yang hadir dalam sejarah. Allah yang dinyatakan dalam Alkitab ini sungguh-sungguh Allah yang benar-benar menyertai kita semua. Oleh sebab itu ya, seluruh pertanyaan tentang angka-angka ini dan ada pengungkapan penting bagi pendengar kita di sini bahwa istilah untuk bertumbuh secara numerik dalam bahasa Ibrani asli sama dengan menjadi kuat dan berkuasa. Artinya ketika dihitung angka, berarti dia akan kelihatan di sini sekarang. Ada sesuatu yang nampak, ada kekuatan, kemudian ada kekuasaan. Nah, pada zaman kuno,
orang-orang secara terus-menerus berperang melawan musuh-musuh mereka. Mereka melawan bangsa-bangsa, suku-suku yang pasti ada di sekitar mereka. Dan tentunya ketika berperang kita bicara mengenai pasukan. Rasanya ya secara logika sulitlah kita bertahan di dunia ini apabila kita melihat keadaan yang sangat-sangat tidak mudah. Karena kan masa itu kan mereka dihimpit oleh orang-orang di luar mereka yang tentunya bisa menghancurkan mereka kapan saja. Jadi Alkitab ini merupakan kitab juga tentang politik, juga ada sejarah dan sebagainya. Jadi ternyata bukan hanya bicara mengenai perasaan hati dengan kata-kata menghibur jiwa saat kita mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita juga harus bersiap, saudara. Jadi mempelajari hal-hal yang kita bisa pahami tentang Allah. Dalam hal ini ada angka-angka yang sangat penting karena mereka mengungkapkan detail penting tentang sejarah, sistem politik, dan organisasi bangsa Israel pada waktu itu. Baiklah, mari kita bahas angka-angka ini. Ketika orang-orang meninggalkan tanah perjanjian dan masuk ke Mesir, mereka hanya berjumlah 70 orang. Sekarang mereka meninggalkan Mesir dan ada sekitar 600.000 orang di sini. Dan kita memiliki sensus yang diambil di padang gurun. Dan sekarang ada lebih dari 2 juta orang. Nah, bukankah angka-angka ini cukup rumit? Benar ya, sepertinya kacau. Tadi jumlahnya 600.000 kok sekarang malah menjadi 2 juta ya, tadi saya sampaikan begitu. Nah, ini juga harus menjadi kita memahami bagaimana mereka menghitungnya. Nah, hari ini kita memiliki dunia dengan sekitar hampir 7 miliar begitu ya. Dan kita memiliki gambaran yang wajar tentang apa artinya bagi dunia untuk memiliki 200 juta orang. Itu banyak sekali. Kekaisaran Romawi tidak mencapai 60 juta. Nah, ketika kita melihat angka 603 tadi ya, 550, dan banyak ahli mengatakan bahwa angka ini hanya untuk laki-laki, dan jika kita menghitung seluruh keluarga, pada akhirnya ya bisa yang saya katakan tadi itu 2-3 juta orang. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah angka-angka ini benar-benar secara harfiah? Benar tak segitu? Bagaimana kita memahami dan menafsirkan angka-angka ini? Ini bukan tentang apa yang tertulis dalam Alkitab, tetapi tentang apa yang kita mampu pahami dengan semua keterbatasan yang kita miliki. Apa masalahnya ya jika kita memahami angka-angka ini secara harfiah? Ada masalah nggak? Rasanya tidak ya. Misalnya ya, Musa berkali-kali dalam kitab Bilangan dan juga secara umum dalam kitab-kitab Pentateuch ya di Alkitab, itu mengatakan bahwa ia tiba di kemah pertemuan dan berbicara kepada orang-orang. Bayangkan saja, 2 atau 3 juta orang. Atau katakanlah hanya 600.000 laki-laki. Pertanyaannya, bagaimana Musa bisa mengumumkan sesuatu kepada mereka? Belum ada pengeras suara gitu ya. Bagaimana bisa? Tapi kan kalau kita perhatikan jumlah mereka ini sangat besar. Dan tentunya kita akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi ya ketika kita membaca kitab Ulangan. Pertama pasal 7 ayat 1 dikatakan bahwa ada 7 bangsa di tanah Kanaan yang jauh lebih besar dan lebih banyak jumlahnya. Jika hal ini benar-benar secara harfiah dan kita mempertimbangkan bahwa bangsa Israel itu memiliki hampir 3 juta orang, maka bangsa-bangsa yang lebih besar itu ditambah Israel akan menjadi 8 bangsa secara total, masing-masing setidaknya 2,5 juta orang. Seperti itu ya. Nah, menurut perhitungan itu bisa mencapai 20 atau 30 juta orang hanya di Kanaan. Wow. Itu kalau di Indonesia ini kan jumlahnya hampir, katakanlah jumlahnya angka di Jawa Timur begitu ya. Ini kan besar ya. Jawa Barat apalagi hampir 50 juta. Jadi bukan jumlah yang kecil ya. Dan kita tahu saat ini di negeri sana, di tempat itu memang nggak sebanyak yang dulu ya. Nah, oleh karena itu beberapa ahli berpendapat bahwa kita tidak mendapatkan angka-angka ini dengan benar. Ada kesulitan memang di sini ketika kita bicara mengenai angka-angka. Nah, salah satu kemungkinan adalah memahami angka-angka ini adalah dengan cara untuk memuji suku-suku bangsa tersebut, menggunakan angka yang lebih tinggi sebagai cara melihat mereka.
Mirip dengan apa yang kita lakukan hari ini ya, ketika kita mengatakan, sudah lama sekali aku menunggumu, atau aku sudah melakukan ini jutaan kali sebelumnya. Bisa seperti itu. Ini kan tidak harfiah ya. Aku udah nunggu 10 jam, padahal baru 2 menit gitu ya. Itu kan kadang-kadang, sesuatu yang kadang-kadang angka ini sekarang juga kita nggak bisa jelas angka itu ya. Jumlahnya sekian begitu, apa benar sekian. Ini kan data-data yang kita miliki, apalagi zaman dulu, saudara. Ini kita nggak bisa langsung bicara mengenai yang saklek begitu ya. Nah, ada alternatif lain yang banyak dibahas juga. Misalnya kata 1000 dalam bahasa Ibrani dapat memiliki arti yang berbeda, atau dengan kata lain dapat berarti sekelompok orang. Nah, berdasarkan akar kata tersebut, jadi ketika Alkitab menyebutkan misalnya suku berjumlah 46.000, itu bisa berarti 46 kelompok orang atau sekitar 750 orang. Jadi kelompok ini bisa saja jauh lebih kecil. Dan hal ini memberi kita kemungkinan adanya seperti kerumunan ya, sekelompok orang yang besar, tetapi dalam proporsi yang jauh lebih kecil daripada yang kita bayangkan dengan angka-angka tersebut, yaitu 2 atau 3 juta orang. Dan hal ini sama sekali tidak meragukan ya, mujizat yang dilakukan Allah dalam menyediakan makanan bagi umatnya di padang gurun, melainkan justru menciptakan keselarasan dengan semua ayat dan referensi lain dalam Alkitab. Jadi, saudara, kita memiliki beberapa kemungkinan, tetapi kita tidak dapat memastikan 100%. Ini hanyalah salah satu saran jawaban untuk masalah yang kompleks ini. Ada kemungkinan angka ini lebih kecil dari yang kita bayangkan. Ya, kita harus akui kita memiliki keterbatasan. Sekarang, poin yang terpenting di sini adalah bahwa sensus yang dilakukan ini merupakan persiapan untuk perang. Begitu Pak Yohanes? Ya, benar sekali ya. Ini sensus dibuat karena mereka siap juga ketika mereka berperang. Jadi, 4 pasal pertama kitab Bilangan ini berbicara tentang perang. Dan setelah ayat ini, Alkitab akan membahas hal-hal suci seperti membawa kemah suci dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana bisa mereka mencampurkan hal yang suci dengan hal-hal yang berkaitan dengan perang di sini? Paskah yang mati. Sesuatu yang aneh. Seperti ini Pak Yohanes. Ya, kalau ini agak sulit dipahami. Tetapi 2 pasal pertama kitab Bilangan mengatur suku-suku untuk berperang. 2 pasal berikutnya mengatur suku Lewi untuk ibadah. Ini semua agak rumit ya bagi kita untuk memahaminya. Jadi, sementara satu kelompok pergi berperang, yang lain berdoa. Ya, betul ya. Ada yang berperang, ada yang berdoa. Ini kan harus seimbang ya. Nah, itu sudut pandang kita, tetapi kita sebenarnya tidak benar-benar memahami apa yang terjadi pada awalnya. Mengapa kita berperang? Nah, perang di sini sebenarnya berkaitan dengan pelestarian dan keberlangsungan hidup Israel. Jadi mereka harus siap, begitu ya. Kita hidup di dunia yang berperang dan bermasalah ke saat ini. Ini sama dengan bertanya, mengapa kita membutuhkan polisi? Mengapa membawa senjata? Mengapa ada penjara? Ini adalah masalah kejahatan yang ada di dunia, ada konflik ya. Israel bisa dimusnahkan ya jika mereka tidak memiliki pasukan tentara. Itu sebabnya tentara muncul di sini dan mempersiapkan diri. Juga kita kan memahami bahwa mereka juga akan menaklukkan tanah Kanaan yang akan direbut. Dan ini tentunya mereka membutuhkan disiplin, membutuhkan kekuatan yang besar ketika mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin sangat kejam pada saat itu. Nah, masalah perang dan sensus penting karena memiliki otonomi manusia. Mengapa saya ingin tahu ukuran sensus ini pertanyaannya? Mengapa kita senang melihatnya? Ya, saya bisa mengukur kekuatan yang ada saat itu. Dan apa yang ingin kita katakan? Bahwa kenyataannya kekuatan tentara manusia, kemampuan untuk bagaimana mengorganisir perang tidak dapat memenangkan pertempuran kita atau membuat kita kuat jika pada kenyataannya kita tidak bergantung kepada Tuhan. Inilah pentingnya ya. Kita memiliki Allah yang berkuasa. Dia yang sebenarnya yang memberi kemenangan kepada kita. Nah, menariknya ya, cara yang sama penting untuk merawat juga angkatan bersenjata. Bagaimana mereka bisa mengalahkan musuh. Dan pada akhirnya mereka akan sampai ke tanah perjanjian. Karena pada saat itu mereka ada di tengah-tengah suku-suku yang mengelilingi mereka. Dan ini kan tidak gampang ya. Itu sebabnya ada kombinasi, ada yang siap berperang,
tetapi mereka juga harus ingat bahwa mereka harus bergantung kepada Allah. Makanya ada orang-orang Lewi yang harus membuat tabut, bagaimana mereka diorganisir, bagaimana mereka melayani Tuhan, bagaimana mereka menghormati Tuhan. Dan ini semuanya terjadi dalam satu waktu ketika bangsa itu ada di tengah-tengah padang gurun. Singkatnya, kelompok di sini telah menghitung, melihat bahwa tidak ada cukup sumber daya, dan oleh karena itu harus bergantung kepada Allah untuk bertahan di padang gurun. Ya, sebenarnya orang-orang itu tidak menghitung ya Allah yang memerintahkan si Yesus, tetapi meskipun dengan kesadaran akan kekuatan yang mereka miliki, kenyataannya kita lihat ya bahwa mereka sepenuhnya bergantung kepada Allah. Baiklah, terima kasih banyak Pak atas penjelasan yang sudah disampaikan. Yang berikut bagaimana dengan penjelasan akhir dari kitab Bilangan ini, Pak Yones? Saudara, hari ini dalam Jalan 66 kita mempelajari kitab Bilangan dengan tema berkemas dan siap, mari berhitung. Kitab Bilangan pasal 1-4 ini ada pelajaran yang luar biasa yang dapat kita juga terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kemenangan itu ada di dalam Tuhan. Bahwa orang-orang Israel pasti mereka juga memiliki pasukan, mereka memiliki kekuatan militer dengan jumlah yang dianggap mampu untuk berperang. Tetapi kita harus lihat di sini bahwa Allah wajib menerima penghormatan yang semestinya, bahwa mereka juga harus beribadah kepada Tuhan. Dan kita diajarkan agar kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan yang berkuasa. Kecerdasan, kemampuan kita, ya itu penting. Tetapi kemenangan dalam hidup kita, itu sungguh-sungguh Tuhan yang memberikan kepada kita. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yones untuk apa yang sudah disampaikan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.